Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. semuanya. Om Swastiastu buat Aksara dan Anit, gitu kan. Nah, kita sore ini kita ngobrol santai, berbagi pengalaman. Kita tentang berbagi itu sangat mudah, gitu kan. Tidak perlu nunggu kaya kalau kata Tibot, gitu kan. Tapi berbagi itu sangat kapanpun bisa dilakukan oleh kita sendiri. Betul ya? Pakat ya? Jadi kita berbagi itu tak perlu nunggu kaya, gitu kan. Ada duit dulu, gitu kan. Nah, tapi di sini kita berbagi benar-benar istilahnya adalah kapanpun kita bisa berbagi. Nah, saya ditemani oleh adik saya, namanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arya dari Laskar Taman Nasional Kutai. Ya, halo Hari. Saya ditemani dengan Arya. Ya, jadi dia adalah salah satu laskar Taman Nasional Kutai yang lahir dari rahimnya Bumi Edukasi. Hasil perkawinan antara Taman Nasional Kutai dan PT Kaltim Nitrat Indonesia. Nah, jadi gitu. Jadi perkawinannya itu yang melahirkan adalah Bumi Edukasi, seorang ibu. Nah, saya hari ini siang ini sudah ada teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, pejuang-pejuang saya. Itu ada Yuda Prabowo dari Rescue Save Children ya, Yuda. Selamat siang Yuda. Di mute dibuka, oke. Siang, Teh Nina. Terima kasih sudah hadir dalam virtual ini bersama saya. Dan ada Tibok juga dari Sahur, sahabat Uncle Tibok. Selamat siang Tibok. Online. Selamat Satu siang. lagi ponakan saya yang paling cantik adalah Anit. Nah, Anit ini musisi sekaligus dia senang dengan alam, gitu kan. Pokoknya berusukannya tentang alam dan berbagi dengan alam, namanya Anit. Selamat datang ya Anit ya. Halo, Selamat bergabung dengan. terima kasih. Oke. Nah, tapi gini, kayaknya nggak afdol kalau kita tidak mendengarkan suara cantik emasnya Anit ya, Nit. Bisa, Nit? Waduh, ini Tante Nina. Sedikit aja. Sedikit aja. Boleh. Oke. Aku nyanyi ref lagu single pertama aku ya, yang judulnya Andai Kau di Sini. Oke, Nit. Yaudah, aku kesana deh. Oke. Ku ingin selalu berbagi keindahan bersamamu. Di sini hatiku bernyanyi, andai kau di sini kawan, menyaksikan alam nan rupawan. Oke, Anit, terima kasih. Luar biasa sekali. Kita terkesima dengan suara syahdunya Anit ya. Ya, terima kasih. Keren banget loh. Oke, nanti kita akan lihat kegiatan Anit dalam berbagi itu apa sih yang sudah dilakukan oleh Anit ya, gitu. Oke, kayaknya saya mau ke siapa dulu nih ya? Ke Tibok atau Yuda dulu? Kayaknya Tibok dulu lebih seru kayaknya. Tibok, cerita sedikit dong berbagi kegiatan sahut ini seperti apa dan kegiatannya seperti apa dan kenapa melakukan berbagi dan bisa mengumpulkan komunitas namanya sahut. Silakan Tibok. Oke. Terima kasih, selamat sore buat semuanya. Salam kesetiakawanan sosial. Sebelumnya mohon maaf kalau yang tadi disampaikan bahwa saya ini dengan teman-teman di sahabat Uncle Tibok senang berbagi. Sebetulnya itu nggak gitu juga. Sebetulnya justru kita mencuri. Dalam artian kita saat ini sedang mengumpulkan sebanyak-banyaknya amal kebaikan untuk bekal di kemudian hari.
Oke. Kita ini sebenarnya orang pedit. Gitu. Orang pedit dalam artian, gue nanti pada saat gue mati, pada saat gue meninggal, harta gue tuh akan gue bawa. Nah, bagaimana caranya? Nggak mungkin juga kan, kasarnya motor dibawa masuk dalam kuburan gitu kan? Ya. Mungkin. Apalagi mobil double cabin gitu. Nah, di kesempatan ini kita memberikan keluasan kepada sahabat-sahabat siapapun juga yang membutuhkan. Contohnya kendaraan. Gue butuh kendaraan ini, pakai. Gitu. Jadi kita sudah, saya, istri, dan teman-teman semua sudah mendedikasikan diri bahwa apa yang kita miliki adalah untuk umat. Gitu. Oke. Gitu kok. Jadi kalau dibilang orang bilang, oh baik lu sih, ini baik, padahal bukan seperti itu. Gitu. Dan juga kalau memang tadi disampaikan bahwa berbagi itu tidak harus menunggu kaya. Yap. Sama dengan membantu orang itu tidak harus menunggu kita sempurna. Gitu. Kesempurnaan itulah yang nantinya akan menutupi kekurangan kita. Jadi buat sahabat-sahabat semua, yuk sama-sama kita berbagi dan juga membantu sesama. Program kita yang sekarang sedang tetap kita jalanin adalah tengok tetangga kiri kanan depan belakang. Karena akan sangat berdosa kita, apalagi di area di zaman pandemi seperti ini ada tetangga kita yang nggak makan, sementara kita masih bisa santai. Nah itu dosa banget kita. Tadi seperti siapa namanya tadi keponakan lu? Kok? Anit. Anit ya. Tapi bener keponakan lu? Iya. Tanya aja Anit. Beda banget. Nah, kayak Anit nih, Anit. Apa sih yang bisa dilakukan selain seperti itu? Anit banyak memberikan inspirasi. Jadi seperti yang kita lakukan di Wisma Atlet dan beberapa rumah sakit lainnya, kita memberikan layanan dukungan psikososial. Memberikan kesempatan kepada para tenaga medis untuk mendengarkan suara-suara emasnya kayak Anit tadi, memberikan waktu kepada mereka untuk merefresh. Yep. Jadi berbagi itu tidak harus selalu dalam jenis bentuk harta, materi, uang, enggak. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki, itulah yang menjadi modal kita. Begitu, Tante. Oh, jangan ngomong, Cok. Om nggak ada sedikit foto atau film yang bisa ditayangkan supaya teman-teman semua bisa lihat aksinya Om Kibob. Kita nggak pernah bikin memang khusus gitu ya, kayak kita nggak pernah membuat satu film khusus tentang misalnya supaya masuk bisa ke YouTube kayak gitu. Kita belum berpikir ke arah sana, karena yang kita lakukan adalah satu kewajiban. Itu aja sih. Karena kita pada saatnya, kita semua berdoa di Sahabat Angkat Timur itu, ketika kita pada saat kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, pada saat itu kita ingin sedang melakukan kegiatan membantu orang lain. Gitu. Oke. Thank you, Tibob. Sharingnya hari ini saya keep dulu ya, kalau ada mau pertanyaan. Saya ke Tibob, tolong di-mute dulu. Tibob di-mute. Oke, makasih. Saya lari ke Yuda. Yuda Prabowo ini, ya Save the Children ya, Yuda ya? Iya. Yuda, halo Yuda. Mute-nya dibuka. Halo, Yuda. Halo Mas Yuda. Yuda. Ya, Genina ya. Oke, siap. Yuk, Yuda, kan kamu berkecimpung di Save Children Crying. When the Children Crying. When the Children Cry. Oke, nah, jadi sebelum saya mulai, saya pengen lihat, kita akan lihat kesehariannya atau kegiatannya Yuda, seperti apa sih. Adia, tolong diputerin dong filmnya, Nangis, kegiatannya Yuda Prabowo. Siap. Oke.
ya, Yuda. Keren. Applause buat Yuda dan Tibob. Yuda, pertanyaan gue cuma satu. Apa sih yang mendasari lu bisa mau berbagi? Yang jelas lu tentunya pakai proses uang pribadi ya? Ya, betul. Ya, oke. Jadi benar lu bekerja dengan hati dan lu mengerjakan semuanya itu dari uang pribadi. Nah, bisa share dengan teman-teman di sini supaya mereka punya rasa ingin berbagi seperti Yuda dan Tibob juga Anit nanti. Ya. Sedikit cerita apa sih yang memotivasi Yuda gitu loh? Oke, assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu. Ya, saya saya enak juga nih ada senior saya nih, Uncle Tibob. Inspirasi ini saya keluar saat waktu di bencana Lebak. Kita mesti jalan itu kalau nggak salah ke daerah Huntaranya itu pengungsinya sekitar 3 jam. Di sana itu kita bisa ngelihat anak kecil itu yang kita kasih makanan itu benar-benar makanannya diumpetin gitu. Maksudnya nggak mau diminta sama sekali sama orang lain. Akhirnya di situ, akhirnya kita di situ kecipta kenapa nggak kita fokus untuk anak-anak gitu. Makanya kegiatan kita itu sekarang dengan project sendiri mengejar pembagiannya semuanya yang kita kejar sekarang anak-anak semuanya. Jadi kalau dibilang When the Children Cry itu nggak maulah melihat anak-anak kecil itu selalu menangis. Pokoknya kita selalu riang. Pokoknya apa yang dia minta kalau emang kita bisa mampu kita akan kerjakan itu semuanya. Enggak, apa sih yang menginspirasi? Pasti ada seseorang yang lu punya inspirasi nih antara Tibob sama Yuda dan juga Anit yang bisa membangkitkan lu mau berbagi. Apalagi keluar duit sendiri nih. Rata-rata kan orang perhitungan dulu nih. Gila ya, gue kapan kayanya nih gitu kan? Bener kan? Realita aja. Gue ngeluarin duit sendiri nih gue untuk berbagi. Nah, apa ya? Siapa yang membuat inspirasi lu hingga lu mau melakukan hal-hal tadi kan nggak mudah bagi gue gitu kan? Ya inspirasinya sih sebenarnya cuma gara-gara itu doang tadi nak. Kita ngelihat anak kecil yang nangis tuh, maksudnya tuh makanan itu nggak boleh sama sekali diminta karena dia dalam di posisi di bencana itu mungkin nggak ada yang ngasih ya dan kayaknya kalau udah perhatiin juga mungkin orang kalau di bencana kebanyakan merhatiin di orang tua atau di keluarga gitu. Terus juga selama COVID ini juga kita jalan juga kebanyakan juga orang kan mengejarnya ke sembako semua atau ke apa gitu. Tapi anak-anak karena Yuda sendiri pun merasa punya anak, mungkin kalau kita dikasih sembako kan kita makan gitu. Tapi anak tetap masih menarik-narik orang tuanya untuk minta jajan. Nah kita ya itu terfokusnya untuk itu aja. Oke, Arya ada mau pertanyaan dengan Uncle Tibob sama Yuda? Ada Mbak, mungkin buat Uncle Tibob dulu ya. Uncle ini kan sosok yang sangat menginspirasi kita semua. Dan saya juga sempat kepoin Instagramnya, itu banyak banget aktivitas-aktivitas humanity yang sangat menginspirasi. Mungkin beberapa pesan aja buat anak-anak zaman now ya. Mungkin biar bisa berkembang ke depannya, menginspirasi gitu. Ya mungkin itu aja buat Uncle. Oke. Dijawab langsung ya. Nggak ada pertanyaan sama Uncle Tibob atau Yuda? Itu aja, apa sih pesan-pesan buat anak-anak zaman now untuk terus menginspirasi, terus peduli dengan sesama, apalagi dengan anak-anak ya. Banyak sekali permasalahan-permasalahan, apalagi dalam pandemi ini, dengan sesama kita, itu aja. Oke. Ya itu aja mungkin. Dijawab langsung ya. Ya. Oke. Sebetulnya begini, kalau aku misalnya harus pesan kepada anak-anak zaman now, berarti sama dengan memberikan pesan kepada diri sendiri. Pengakuan anak zaman now, kelompok zaman now. Ya. Gue juga zaman now juga dong, ya, Calo. Oke. Kalau aku sih buat yang bukan di bawah ya, dalam artian generasi-generasi berikutnya yang hanya ingin disampaikan adalah saya melakukan ini bukan untuk orang lain,
ketika saya membantu orang lain, padahal pada saat itu saya membantu diri saya sendiri. Bagaimana rasanya ketika kita kesusahan tidak ada yang menolong? Bagaimana ketika kita dalam keadaan terjepit, tidak ada satu orang pun yang peduli? Terus yang harus diingat, jangan pernah terlena dengan ucapan terima kasih, sanjungan, pujian, karena itu justru yang akan menghancurkan kalian. Gitu. Jadi, lakukanlah kebaikan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Apakah melakukan kebaikan untuk diri sendiri perlu pujian? Tentu tidak. Apakah melakukan kebaikan untuk diri sendiri itu harus mendapatkan sambutan dari orang lain? Tentu tidak. Mulai sekarang, yuk kita sama-sama jadi rubah mindset yang dulu ketika tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Itu harus sudah mulai dirubah. Ketika tangan kanan memberi, ajarkan tangan kiri untuk merangkul dan mengajak yang lainnya. Itu aja sih paling. Jadi lakukanlah kebaikan dimanapun kalian berada. Sekecil apapun kebaikan akan punya nilai dan arti untuk diri kita. Oke, thank you Tibob. Oke, kita keep dulu pertanyaan ya. Saya ke ponakan saya yang cantik ini nih, Anit. Ya Allah. Oke, tapi sebelum kita lihat Anit bicara, kita lihat berbaginya Anit sore ini. Silakan Arya. Andai kau di sini kawan, menyaksikan alam nan rupawan, ribuan unggas yang terbang melintasi danau biru tenang, puncak hijau nan teduh membuat rindu berlabuh. Andai kau di sini kawan, memandang harmoni bak lukisan, begitu tulus tercipta, alam pun hadir membawa cinta. Tak ingin ku berlalu sebelum ku puaskan kalbu. Oke, Anit. Wah, Keren, Nit. terima kasih. Oke. Nit, suara Tana jelek gak? Bagus gak? Bagus. Oke, jelas ya. Jelas. Nit, Iya. mungkin Arya pengen bertanya sama Anit. Jadi jangan Tante Nina yang nanya. Kalau Tante Nina yang nanya nggak fair. Biar hostnya Arya yang nanya. Silakan Arya. Oke, terima kasih atas kesempatannya nih. Oke, banyak banget ya, apalagi kita udah nonton video singkat dari Kak Anit ya. Ini sangat menginspirasi banyak orang. Mungkin pertanyaan saya, pengalaman paling menarik saat mungkin terjun ke alam, terus berbagi ke anak-anak tadi ya, banyak banget. Itu mungkin bisa diceritakan Kak Anit ke teman-teman semua yang ada di sini. Oke. Mungkin kalau buat aku ditanya pengalaman yang paling menarik yang mana, aku nggak bisa jawab yang paling menarik yang mana, karena masing-masing tempat itu punya kesannya tersendiri buat aku. Oke. Jadi, mungkin yang baru-baru ini aku sempet lakuin dan menurut aku cukup berbeda.
aku kan anak daerah, aku lahir dan besar di Lombok. Ya. Kemarin 2 tahun lalu ya, itu 2 tahun lalu sempat terjadi gempa kan di sini yang lumayan gede. Itu aku datang ke sini sama Om. Itu kita ke tempat posko pengungsian yang warga yang benar-benar rumahnya hancur karena gempa. Di situ aku ketemu anak-anak kecil yang walaupun kelihatan banget rumah pada hancur, tapi mereka tetap yang happy gitu loh, Kak. Itu menurut aku terharu sih datang ke situ karena ngelihat gimana kondisi di sana, tapi mereka tetap bisa yang nunjukin kalau mereka masih happy gitu, kayak mereka masih punya apa yang mereka butuhin, walaupun mungkin banyak banget yang diambil dari gempa itu kan, banyak banget mereka yang kehilangan kan. Apalagi pas kedatangan ini ya, orang luar, mereka pasti, wah. Iya, mereka seneng banget, walaupun aku juga kesana nggak yang bawa sesuatu yang gimana. Di situ kita yang benar-benar cuma nyanyi, terus aku bawa ada guru dulu di sekolah aku yang emang bisa mengerti tentang trauma healing gitu, kita main game. Ya. Jadi main sama anak-anak, trauma healing gitu ya? Iya, kita nyanyi bareng. Nah, terus yang tadi di video tuh ada juga tuh sama anak-anak sekolah. Ya kan sekarang kan lagi nggak sekolah nih, pandemi. Iya. Itu udah lumayan lama juga sih ya fotonya. Itu aku ke SLB Sekolah Luar Biasa. Di situ ketemu teman-teman yang punya keterbatasan berbeda dari kita, tapi tetap yang mereka happy juga. Mereka tetap semangat, bersyukur, dan tidak putus asa ya, Kak ya? Dari situ ngebuat kita yang ngebuat aku datang ke sekolah itu jadi yang lebih bersyukur. Benar-benar. Oke, Nit. Ternyata pengen tanya nih. Oke. Apa sih yang menginspirasi Anit? Anit kan sebagai musisi muda ya kan? Kalau dia musisi yang terjun di dunia musik gitu kan. Terus kenapa Anit mau melakukan berbagi? Itu pertanyaan Tante Nina. Apa sih yang menginspirasi kamu, terus yang mengaungi kamu dan mau melakukan itu? Kalau buat aku, mungkin karena dari dulu, dari kecil, Mama selalu ngebiasain kita setiap ulang tahun, pokoknya setiap aku atau kakakku ulang tahun, itu pasti kita selalu datang ke panti asuhan. Ya, Mama selalu ngajarin untuk berbagi. Yes. Tema kita sekarang juga, itu Mama tuh dari dulu selalu nanemin ke aku sama kakak aku, kita untuk selalu bisa berbagi sama teman-teman kita yang mungkin kurang seberuntung kita. Dari situ sampai sekarang kebawa di aku. Oke. Jadi senang sendiri buat ngebuat orang lain bahagia juga. Selain Anit juga berbagi, kan Tante suka lihat tuh Anit pernah naik gunung ya. Iya. Terus alam. Terus lagunya juga tadi yang berbau alam juga. Nah, Anit kan cantik. Ini seorang wanita ya, perempuan, gadis gitu kan. Kalau orang naik gunung kan kita kebakar tuh, Nit, ya kan? Kulitnya gitu kan. Nah, kenapa sih kok Anit mau naik gunung, terus ke alam, belajar di alam? Biar teman-teman tahu nih, Nit, semuanya di sini. Terus kenapa kok, terus Anit juga sosialisasi, jangan merusak alam ya, gini kan, Tante tahu tuh, Anit juga sosialisasi. Nah, sebagai anak muda nih ya, zaman now, kalau kata zaman sekarang tuh, apa sih Nit tujuan Anit seperti itu? Kalau kayak tadi Tante bilang takut sama matahari atau apa gitu, jujur aku, mungkin karena anak daerah ya, Tante, aku dari Lombok asli, yang kayak kita main-mainnya nggak pernah yang ke mall, jadi mulai ke pantai, kalau nggak pantai gunung. Jadi buat aku, alam itu udah hidup aku gitu loh, jadi kayak disuruh kayak kalau ditanya takut gak sama matahari,
malah mama aku selalu yang kayak, dek matahari panas. Mama. Aku Oke. happy. Iya ya, karena kan kita pernah jalan ya ke NTT waktu jalan kita Ya, panas-panasan, tur Afdati, gila debunya kan keren banget. Tapi di situ Tante Nina melihat Anit enjoy gitu, Anit enjoy, capeknya setengah mati kita Nit ya, touring kan jauh banget gitu. Oke, mungkin Arya ada yang kita mau bertanya dari 3 kontestan ini. Sambil nunggu ada pertanyaan, saya punya teman juga namanya Aksara. Aksara itu adalah salah satu volunteer dari Trust Hero ya. Mungkin Aksara bisa berbagi. Dia tinggal di Bali. Dia tinggal di Bali. Silakan Aksara berbagi sedikit dong dengan teman-teman di sini terkait Trust Hero gitu kan. Oke, Silakan Pri. terima kasih Mbak Nina. Selamat sore sahabat semua. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam. Jadi seperti yang disampaikan tadi sama Mbak Nina, saya salut sekali sama teman-teman. Sebenarnya saya ingin mendengar saja pengalaman atau apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman dengan harapan bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Saya di Bali, kebetulan saya lahir dan tinggal di Bali. Belum pernah tinggal di luar, jadi lahir dan tinggal di Bali dan diberi kesempatan untuk menakodai sebuah komunitas dunia, yaitu Trust Hero. Jadi Trust Hero seperti teman-teman tahu, ini adalah sebuah komunitas dunia yang ada kurang lebih di 20 negara dan salah satunya di Indonesia. Jadi Indonesia salah satu yang cukup bagus perkembangannya. Itu artinya partisipasi masyarakat sangat tinggi. Jadi kami di Indonesia sudah berada kurang lebih di 67 chapter di seluruh penjuru tanah air. Lombok semua sudah ada. Jadi mudah-mudahan gerakan ini terus bergerak bersama-sama. Kita bersinergi dengan semua sahabat-sahabat yang sudah melakukan. Kami hanya menambahi sedikit-sedikit gitu. Jadi kami punya sistem bagaimana kita bisa memonitor semua teman-teman di daerah untuk terus melakukan, memberi semangat dan menginspirasi. Tujuannya bukan sekedar membersihkan hari ini, tapi bagaimana kita mengedukasi, mencetak generasi untuk menuju sebuah peradaban baru. Tentu hal ini harus dilakukan di tingkat hulunya. Nah, di hulu ini memang sebagai dalam sebuah proses kita harus memaklumi, tidak bisa dalam setahun, tidak bisa cukup dalam 2 tahun, ini harus terus kita lakukan. Kita sadar kalau kita bandingkan dengan mereka-mereka yang di luar sana, Eropa, di Amerika, mereka sudah mungkin 15 tahun di depan kita dalam urusan kesadaran bagaimana kepedulian terhadap lingkungan. Nah, namun demikian kita tetap mengajak kita semua, teman-teman, Mbak Nina, dan sahabat-sahabat semua di sini untuk ayo kita tunjukkan kepedulian kita, peduli pada rumah kita, tidak hanya untuk kita hari ini, tapi kita siapkan untuk anak cucu kita di kemudian hari. Yes. Memang di masa pandemi, kalau saya boleh berbagi sedikit, betul-betul kita dalam kondisi ujian. Tidak harus menunggu, berbagi itu indah, saya setuju sekali. Tidak harus menunggu, kita harus sempurna, jadi lakukan terus, dengan demikian kesempurnaan akan melengkapi itu. Jadi apa yang kita bisa lakukan hari ini, ayo kita lakukan. Seperti kami di Trust Hero misalnya, disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, di mana harus mengikuti protokol kesehatan. Kalau tidak bisa berbanyak, sedikit, mungkin lebih sering kita lakukan. Nah, kami pun mendapat info tentang beberapa daerah pegunungan, puncak-puncak pegunungan, di masa pandemi ini justru sudah mulai tercemar dengan sampah-sampah. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak sahabat semua, terutama para relawan dan sahabat-sahabat di daerah di pegunungan, bagaimana kita mengantisipasi ini. Kalau yang sudah terjadi, ayo kita bersihkan, tapi upayakan bagaimana kita menyiapkan diri untuk mengantisipasi hal ini. Ini terjadi hampir di beberapa pegunungan. Bahkan kami akan mencoba melakukannya di salah satu puncak di Bali, yaitu puncak Batu Kau. Itu sampahnya cukup banyak, mungkin ada pendaki-pendaki gelap gitu yang naik, sebenarnya semua dalam, bukan mendaki di malam hari. Ini semuanya ditutup, tapi kok mereka bisa naik. Gitu.
itu jejaknya ada, jejak manusia itu ada. Yang mudah-mudahan ini, Jejaknya sampah ya. mudah-mudahan ini bisa kita antisipasi bersama-sama karena di masa pandemi ini peningkatan penggunaan plastik sekali pakai berdasarkan survei dari jurnal Marine Research Technology itu sampai 62% ada kenaikan. Itu indikasinya apa? Meningkatnya UKM, usaha kecil mikro dadaan. Sahabat-sahabat kita yang bertahan hidup, melakukan kegiatan-kegiatan untuk lebih kreatif untuk memproduksi produksi rumah tangga. Nah ini sebagian besar kemasannya plastik sekali pakai. Nah, mudah-mudahan ini kita bersama-sama bisa berbagi, mengingatkan semua. Ayo ini kita terus harus sampaikan, tidak bisa berhenti, kita tidak bisa memberi permisif hanya karena pandemi, karena takutnya nanti begitu pandemi lewat, musibah baru menunggu, yaitu masalah lingkungan, masalah sampah. Ya, Oke. terima kasih. Terima kasih Aksara. Ini ada pertanyaan ya untuk Ya, ini ada pertanyaan. Tibop. Untuk Tibop, mau tanya dong, untuk sebenarnya buat semuanya gitu, tapi saya lebih pada ke arah Tibop. Ketika kita berada dalam alam terbuka, entah itu gunung, pantai, atau hutan, kita berbagi dalam hal apa ya yang bisa kita lakukan ketika di alam bebas? Mungkin Tibop bisa menjawab. Ya, bisa kok. So, apa yang kita lakukan dimanapun kita berada pasti kita bisa berbagi. Contohnya waktu saya jalan ke Baduy, saya jalan dengan seseorang yang luar biasa kejam, gitu. Tapi saya di situ merasakan arti kasih sayang, arti sebuah kepedulian. Bisa aja pada saat itu orang tersebut tidak mempedulikan saya, lu malah repotin gue naik aja sendiri deh, bisa aja, ya kan? Tapi dengan ketulusannya dia gandeng aku, jadi bukan gue yang berbagi nih, tapi gue menerima kebaikan orang lain itu dengan wah gila. Nah begitu itu siang tuh ya, nah pas begitu malamnya lebih gokil lagi, kita jalan di kegelapan lewat batu-batu dan dengan sabarnya dia gandeng aku, dia lewatin batu-batu itu sampai akhirnya kita benar-benar bisa merasakan kebahagiaan itu tidak dibuat-buat. Itu artinya lakukan apa yang kamu bisa lakukan. Berbagi itu tidak harus selalu berbentuk yang nyata, real, tidak. Dengan kasih sayang pun bisa kamu lakukan. Contoh kalau sekarang di udara terbuka, ya, atau di hutan. Apain sih hutan bawa sampah? Gitu. Kayak sekarang disampaikan bahwa di gunung-gunung banyak sampah. Kita kemarin alhamdulillah sudah melakukan penghijauan di 7 gunung. Memang kita nggak pernah ekspos itu semua. Dan dari kita masing-masing semua membawa trash bag minimal 5, dan itu harus terisi penuh. Supaya memang tidak ada lagi sampah yang ada di atas gunung itu. Dan juga, kalau memang siapa tadi, keponakannya Mbak Nina, yang di Lombok, boleh dilihat di daerah Kekait, desa Kekait, sampai saking respect-nya mereka, di Kekait itu di daerah Gunung Sari, sama kita-kita yang dari luar datang, sampai mereka menamakan kampungnya itu Kampung Bandung. Karena saya beserta tim yang dari Bandung, kita fokus di satu daerah, kita nggak mau kesana kemari. Oke, kita satu daerah aja, waktu itu di Dusun Kekait, desa Kekait di daerah Gunung Sari. Nah, alhamdulillah sampai saat itu, pada akhirnya desa itu justru yang lebih berkembang terlebih dahulu dibanding yang lain, bahkan sampai dijadikan percontohan untuk tingkat nasional, karena fokus kita. Jadi, lebih baik kecil tapi fokus dibanding kita mesti berbagi dalam jumlah besar tapi nggak jadi apa-apa gitu. Jadi jangan lihat besarannya, jangan pernah melihat besarannya, tapi lihatlah apa yang bisa kita lakukan bermanfaat dan berdampak baik untuk semuanya.
Ya, gue nangis tuh beneran. Oke, terima kasih Tibob. Oke, ada satu pertanyaan lagi. Nggak apa-apa Tibob. Kadang kita berbagi itu simpel ya Bob ya. Gitu kan. Walaupun dia galak gitu kan, walaupun dia tapi dari hatinya dia sangat tulus dan sangat sayang sama Tibob. Bob ya. Yoi, sampai kencing aja gue dianterin. Keren ya. Keren teman lo. Perjuangan banget Oke. ya. Yo, gitu. Karena dia Satu lagi. ngeliat celana pendek gue, polkadot. Tanahnya polkadot. Oke, Arya, ada lagi kah pertanyaan? Ini ada pertanyaan dari Ovan ya. Ini dari Ovan, Kak Anit mau nanya dong, sejak kapan Kak Anit suka jadi pecinta alam? Nih, buat Kak Anit nih. Silakan Kak Anit dijawab. Sejak kapan aku jadi pecinta alam? Kalau pecinta alam, emang suka alam dari kecil. Cuman, mungkin waktu kecil kan kita cuma sekedar, aku suka nih main di pantai, suka nih main di gunung. Tapi semakin kesini, aku semakin bisa belajar kalau ternyata kita nggak cuma suka doang, tapi aku bisa 4 menit. bisa belajar buat buat rumah kita. Kebetulan aku bersyukur ya. Foto gue ada nama gue, gimana gantinya? Aku bisa lebih buat ngajakin teman-teman aku buat lebih menghargai alam, buat lebih cinta sama alam. Contohnya aku kalau kemana-mana selalu bawa ini botol minum Tumbler ya. plastik. Berarti mulai dari diri sendiri ya. Ya, mulai dari diri sendiri, benar banget. Mulai dari diri sendiri, dari hal-hal kecil, itu yang sampai akhirnya teman-teman aku tuh awalnya masih ngeliatnya tuh kayak, ih ngapain sih bawa botol ribet amat gitu. Tapi semakin lama karena dia selalu ngeliat aku bawa dan mulai kelihatan benefit yang kita punya selain kita bisa lebih menghemat, nggak perlu jajan air di luar, kita juga bisa lebih peduli sama bumi kita. Siap. Siap. Jadi kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi ya? Bob, itu ponakan gue tuh yang ngomong tuh. Hati-hati. Oke, ada pertanyaan lagi atau Anit mungkin mau bertanya dengan Om Yuda atau Om Tibob atau Om Aksara, silakan. Saya buka, boleh bertanya langsung, silakan. Mungkin nggak bertanya ya, aku cuman mau ngomong, aku kagum banget tadi dengerin kakak-kakak semua, ada Uncle Tibob juga. Aku seneng banget bisa diajak ikutan di sini sama orang-orang hebat. Semoga bisa ketularan, aku bisa belajar terus dari kakak-kakak semuanya. Terus kalau misalkan ntar kapan-kapan kalau udah kembali lagi normal keadaannya, kita bisa ketemu, aku pingin banget diajakin ikutan kegiatan banget nih. Jadi kalau Anit ke Bali, silakan temuin Om Aksara yang dari Trasiro, ya kan? Iya. Kalau Anit ke Bandung atau ke Jakarta, silakan ketemu Uncle Tibob sama Om Yuda. Kalau ke Kutai, Kak? Oh, kalau ke Kutai nanti ada sesinya ya, Nit ya? Teman-teman janji sama Mama, sama Om Nugi, kita bawa ke Taman Nasional Kutai. Kita akan melihat orang live, wildlife langsung dari alam liar. Jadi satwa-satwa, benar-benar satwa liar. Oke, ada pertanyaan lagi? Atau Yuda mau nambahin? Mas Yuda, mungkin ada yang ditambahkan? Atau mungkin Arya? Mungkin berbagi sedikit aja kali ya. Sempat juga kemarin saya sempat juga di waktu gempa di Palu, itu sempat jadi relawan volunteer dan emang ngerasain banget sama seperti yang Kak Anit ceritain. Jadi kami baru datang itu anak-anak itu udah jadi trauma healing itu kami kasih ke mereka, kami bagi-bagi snack, kami bagi-bagi main bareng, outbound bareng, itu mereka senang banget. Jadi kita mau pindah ke suatu lokasi yang lain, mereka itu sampai ngejar-ngejar kita lagi itu pokoknya momen yang bahagia sekali, momen yang mereka juga senang, kita juga
senang, sedih juga sebenarnya. Karena mereka tetap bahagia walaupun bencana mereka hadapi gitu. Itu kemarin sedikit pengalaman waktu gempa di Palu. Pokoknya banyak banget deh pesan-pesannya, di situ terasa banget ya. Mungkin teman-teman sekalian pengen tahu kegiatan Laskar nih apa sih gitu kan? Bener nggak? Tahu nggak? Atau Anit, Yuda, Tibob gitu kan? Nah, kita lihat, biar Arya yang bercerita kenapa dia masuk Laskar, terus apa yang menginspirasi Arya masuk Laskar gitu, coba. Ya, awalnya saya bertemu dengan sosok yang luar biasa ya. Aduh, Kak Nina ini benar-benar luar biasa banget ya. Jadi saya ketemu Kak Nina sampai kami ngobrol dan akhirnya saya bergabung di Laskar dan luar biasa banget di Laskar ini. Jadi di Laskar itu mulai dari, saya background-nya nggak alam ya, nggak alam-alam banget. Jadi dari Laskar mulai tahu semuanya tentang alam, luas banget. Dan masih banyak yang belum saya pelajari, banyak banget pokoknya. Dan kemarin tuh sempat mengikuti pengamatan bekantan, itu asik banget. Jadi kita masuk ke hutan mangrove, terus melakukan pengamatan bekantan, tuh ngitung bekantan tuh ada berapa tuh hari ini, pagi ini ada berapa, sore ini ada berapa bekantan. Tuh. Kemudian kami juga membagikan bibit-bibit ke sekolah-sekolah di Kota Bontang di Kalimantan Timur. Jadi kami tetap berbagi bibit, terus nanam bibit, kita jelasin tuh mulai dari cara pembibitannya, terus cara menanamnya, cara merawatnya. Nah, kemudian kita juga setiap hari melakukan perawatan nursery. Jadi kita ada nursery di Bontang Mangrove Park. Jadi kita tetap sama teman-teman Laskar yang lain tetap ini aktif merawat bibit-bibit yang ada. Saya juga sempat diajak Kak Nina masuk hutan. Wah, pokoknya seru banget. Nggak nyangka aja. Hutan yang sebenarnya hutan itu ternyata wow. Nggak seperti hutan-hutan yang ada di kota, ya kan? Kan karena saya definisi hutan kan masih belum tahu tuh. Hutan yang di kota, hutan lindung, hutan ini. Ternyata ada yang benar-benar hutan. Hutan banget. Sinyal nggak ada. Udah ngerasain banget tuh. Dan banyak lagi pengalaman-pengalaman yang akan menunggu di masa depan. Itu aja kan, Nina? Oke, siap. Makasih, Arya. Jangan bawa teman Nina dong, nanti Nina terkenal se-Indonesia. Kenapa? Jangan bawa-bawa Nina, nanti saya terkenal se-Indonesia, nggak enak. Emang gitu, awalnya emang gitu. Kita semuanya terinspirasi dari Kak Nina. Awalnya dari situ. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum ya. Tenina, tapi itu benar tuh emang Tenina itu bisa kita bilang jadi panutan lah. Nah, karena saya sendiri juga dapat dari Tenina itu untuk selalu fokus apa yang kita inginkan gitu. Jadi sekarang kayak saya bergerak di anak-anak itu, ya itu berkat dorongan Tenina juga, ya kan? Oke, sip. Makasih. Aduh, semuanya kok jadi terinspirasi dengan saya jadi GR. Tibob nggak terinspirasi dengan saya. Oke, teman-teman, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak, kita tutup, gitu kan? Kalau nggak ada pertanyaan lagi. Tenina. Ya. Maaf nih ya, kalau ini mati saya tuker yang namanya Aul Cahyono ya. Ya. Baterainya habis soalnya nih. Kanina. Ya. Ini berbagi sedikit dengan siapa tadi? Talita ya, siapa namanya? Kanita. Dan tiba-tiba siapa tadi? Kutai. Ya. Arya. Oh, Arya. Ya, terima kasih. Oke. Halo. Jadi saat ini bahasa trauma healing itu sudah tidak dipakai lagi. Jadi digantikan dengan layanan dukungan psikososial. Tuh, kalau trauma healing itu hanya boleh dilakukan oleh psikolog, dan itu pun 6 bulan setelah pasca kejadian bencana atau tragedi yang menimpa seseorang. Tuh, jadi nanti bahasa-bahasa trauma healing itu udah nggak ada lagi buat kita. Tapi nanti diganti dengan dukungan psikososial. Jadi hal itu jangan sampai nanti ketika di lapangan
kita salah, terus aku sendiri tahu tapi mendiamkan, ya. Jadi bahasa trauma healing itu sudah dicoret dulu, tapi diganti dengan dukungan psikososial. Dan kebetulan memang spesialisasi bidang saya di situ. Jadi kalau nanti misalnya di Lombok atau nanti kita ketemu lagi di satu lokasi bencana, boleh kita bergabung bareng-bareng. Kita lakukan itu dengan ada aturan yang memang harus dilakukan. Jadi tidak hanya sekedar rekreasional, setelah itu lepas. Nah, tidak pernah dipikirkan oleh kita, tadi seperti Arya bilang bahwa sedih loh ketika kita pergi, anak-anak itu mengejar, nangis-nangis, ya kan? Nah, pada saat itu kalian sadar nggak kalau kalian menimbulkan trauma baru? Ya kan? Nah, itu dia. Jadi, hal yang simpel menurut kita, itu akan sangat berdampak buat mereka yang sedang tertimpa bencana. Gitu, Kanina. Boleh nggak aku memperdengarkan sebuah lagu yang lagi kita lagi ini ya. Boleh banget. Ini lagu ini diciptakan oleh seorang disabilitas namanya Kang Oges. Terus pemain keyboardnya sendiri adalah tunanetra. Sisil namanya. Okay. Ini. Tuhan telah memberi segalanya tanpa kita harus membalas. Dengeran nggak? Dengeran. Tuhan mengajari memberi, tulus ikhlas tanpa pamrih. Ini lagu yang akan dijadikan theme untuk kegiatan-kegiatan sosial. Tuhan telah memberi segalanya tanpa kita harus membalas. Tuhan mengajari memberi, tulus ikhlas tanpa pamrih. Tak usah mencari besar, melakukan kebaikan. Jika setitik cahaya menerangi kegelapan, marilah bersama kita bergandengan tangan, menyatukan rasa peduli pada sesama. Jangan hanya diam dan cuma berpangku tangan, membantu semampu yang kita bisa. Berbagilah cinta kasih sayang, mengembang engkau sakit. Udah. Gitu. Jadi berbagilah semampu yang kita bisa. Jangan pernah memandang kecil, tapi ketika setitik cahaya bisa menerangi bumi ini. Begitu ya, Om. Tibop salam sama yang Tibop salam Hah? sama penyanyi dan pemain keyboardnya ya. Itu lagi kita arrange, lagi kita buat produksi, insya Allah secepatnya dijadikan. Oke. Dan Om Aksara, aku mau itu dong, mau say hello Om Aksara dong. Iya, silakan. Ya. Om Aksara di Bali ya, Om. Ayo main ke Bali. Hai, siap Om.
Kita di Iya. Bali kebetulan ada base juga, baru kita beresin itu rumah kanker anak-anak Indonesia di sana. Itu kita biasa kumpul di sana. Dan kebetulan juga ada salah satu founder dari The Keranjang Bali. Itu adalah The salah Keranjang. satu, ya The Keranjang Bali itu salah satu yang selalu support kita di setiap kegiatan. Gitu. Nanti kita akan ketemu secepatnya. Siap. Gitu. Ditunggu dengan sabar ini. As soon as possible. Thank you. See you. Oke, Mbak Nina, lanjut. Baik, terima kasih Tibob. Ada pertanyaan lagi? Atau dari narasumber? Mungkin dari narasumber ada lagi yang mau disampaikan dari Kak Ani, Kak Sarah mungkin, Nah, saya dari Mas cukup. Yuda. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita tutup sore hari ini. Kita mendapatkan energi yang sangat positif, yang bagi saya sangat luar biasa banget. Karena saya mendapatkan teman-temannya juga yang pejuang-pejuang terhadap kemanusiaan. Ya, jadi dengan tema kita adalah berbagi sangat mudah. Gitu. Tibob, sorry, itunya di mute, maaf. Makasih, Tibob. Jadi, Dulu, akhirnya gue ngomong juga. Apa tuh? Kejadian yang di kita naik ke Baduy itu gokil. Kok, lu keren banget kok. Oh, itu buat gue ya? Buat lo. Dan ini baru akhirnya gue sampein karena gue mencari momen yang pas yang harus memang gue sampein rasa bangga gue, rasa sayang gue. Gokil, pokoknya lu gokil. Terhadap Nina Amban ya? Iya, Bob. Ngomong dong, Bob. Jadi, dan terus terang teman-teman, saya baru kali ini melihat seorang Tibob menangis karena saya. Terharunya dia, pertemanan kami, ini cerita udah dari tahun 2000, berapa ya, Bob ya? 2015. 15 ya? Ya, 2015, dan baru sekali ini dia mengeluarkan air mata dengan menceritakan kejadian tersebut. Terima kasih, Tibob. Dan aduh, gue sayang sama lo. Next, kita jalan lagi bareng ya. Oke, ada lagi cerita pengalaman? Kalau nggak saya tutup. Siap. Oke. Ini ajang kita silaturahmi ya, saling networking ya. Tanita bisa gabung dengan Aksara, Tibob, Yuda, dan yang lainnya. Silakan. Begitu juga Aksara, saya sore ini saya buka untuk teman-teman semuanya untuk bisa berbagi, gitu kan? Berbagi dan karena apa? Kita tidak bisa bekerja sendiri ya, betul nggak sih? Kita tetap harus bergandengan tangan karena kita bukan superhero, gitu kan? Kita bukan Wonder Woman, gitu. Dan kita juga bukan pahlawan yang kesiangan. Kalau ini loh gue tadi yang Tibob bilang adalah kita memberi tangan kanan, kalau perlu tangan kirinya nggak perlu tahu. Oke? Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akan menutup. Sebelum saya menutup, ada tulisan saya. Ini yang saya tulis sekian tahun yang lalu, 2017, dengan temanya pas dengan hari ini. Segala sesuatu yang kita kerjakan, janganlah pernah meminta pamrih. Tetapi lakukan semua yang kita kerjakan secara ikhlas, tanpa memikirkan apa dan dapat apa. Karena Tuhan menempatkan kita di dalam suatu pekerjaan, pasti ada maksud dan tujuan. Manusia selalu berhitung atas apa yang dikerjakan. Tetapi Tuhan tidak akan pernah berhitung terhadap manusia. Karena di saat kita mendampingi orang-orang yang kita kasihi, yang orang-orang sangat membutuhkan kita, dan dapat merubah sedikit pemikiran mereka, disitulah kita mendapatkan energi dari semesta. Kenapa? Kita harus menyelamatkan rumah kita. Rumah kita adalah bumi, rumah kita adalah Indonesia, rumah kita adalah alam dan budaya. Dari saya Nina Amban dan rekan saya, sahabat saya dari Laskar TN Kutai. Ada? Halo, saya dari Laskar Taman Nasional Kutai. Sore ini saya tutup. Semoga bermakna buat kita semuanya dan menjadi inspirasi untuk kita terus berbagi
tanpa pamrih, tanpa kita berpikir kita dapat apa, dan jangan pernah berhitung karena Tuhan tidak pernah tidur. Dari saya Nina Amban dari Bumi Edukasi. Terima kasih. Sampai jumpa di tema berikutnya. Jangan kapok dengan saya dan teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih untuk Anit, terima kasih untuk Yuda, terima kasih untuk Tibob, terima kasih untuk Aksara, dan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Kita berjuang, mari kita berbagi untuk Indonesia merdeka. Sampai bertemu kembali. Bye. Bye semuanya, bye.